Lutfi bin Yahya secara resmi digusur dari pucuk pimpinan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiliyah, disingkat Jatman, lewat Kongres ke-13 yang berlangsung di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pada Desember tahun 2024 silam. Seolah tak rela melepaskan posisi puncaknya dari organisasi para pengamal thariqah yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama itu, Lutfi bin Yahya secara resmi mendeklarasikan terbentuknya organisasi baru, namanya Jatma Aswaja, singkatan dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langkah Lutfi ini justru semakin meneguhkan kesimpulan bahwa dia memang bukan juriah Nabi dan bukan pula seorang wali seperti yang selama ini digaung-gaungkan. Siapakah sebenarnya Lutfi? Video misteri realita ini menarasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebebasan berorganisasi adalah hak warga negara untuk bergabung dengan organisasi sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Tetapi yang jadi aib dan celak membentuk organisasi itu, janganlah mendompleng pada organisasi yang sudah lebih dulu eksis. Ini namanya minim ide dan mau enaknya sendiri. Tetapi itulah yang terjadi pada Jumat 18 April tahun 2025 lalu. Sebuah organisasi baru telah lahir, Jatma Aswaja namanya. Kepanjangan dari singkatan nama Jatma Aswaja ini jelas sekali mendompleng Jatman, organisasi yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama atau NU. Hanya beti alias beda tipis, An-Nahdiliyah diganti dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jatma Aswaja ini dinarasikan bukan sekedar wadah pengamal thariqah, namun organisasi ini juga diharapkan menjadi titik temu antara nilai-nilai spiritualitas dan tanggung jawab sosial kebangsaan dalam kerangka Islam rahmatan lil alamin. Tentu sebuah tujuan yang sangat mulia, tetapi apalacur lahirnya organisasi ini tetap mudah dibaca sebagai ajang pelarian bagi Lutfi bin Yahya setelah dirinya didepak dari Jatman, meskipun dia sudah berupaya bertahan. Terlebih lagi, tanpa proses yang alot dan ribet, para ulama, mursyid, dan tokoh thariqah dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya yang diklaim menghadiri pendeklarasian organisasi ini, langsung mendaulat Lutfi bin Yahya sebagai Rois Am. Dengan lahirnya organisasi tandingan Jatman ini, maka patut ditanyakan, di manakah ruh persatuan thariqah? Bukankah thariqah itu adalah jalan rohani, lantas mengapa menjadi jalan politik? Apa yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya dengan mendeklarasikan Jatma Aswaja jelas sangat kental dengan aroma politik. Pasca gegeran pemalsuan makam-makam leluhur dan pemba'alawian sejumlah tokoh Nusantara, namanya yang semula harum semerbak berubah busuk bagai bangkai. Kebusukan Lutfi kian bertambah setelah dirinya terungkap secara nyata berupaya memalsukan sejarah berdirinya NU. Terungkap pula bahwa dia adalah penerima setoran uang infak dari makam keramat yang per tahun banyaknya mencapai 5 karung. Terlalu banyak catatan hitam tergores di atas wajah Lutfi bin Yahya yang lembut bagai malaikat itu. Karena itulah sulit untuk menghilangkan stigma bahwa deklarasi Jatma Aswaja oleh Lutfi bin Yahya dan para muhibbinnya jelas merupakan upaya politisasi thariqah. Lutfi yang sudah terlanjur didaulat sebagai Ketua Forum Sufi Dunia pada tahun 2019 silam, tentu tak ingin berdiri sendiri tanpa ada organisasi resmi yang menopangnya. Lebih dari itu, dia juga ingin mengembalikan marwahnya sebagai seorang yang mengaku keturunan Nabi yang telah pudar akibat catatan hitam. Tak perlu dijelaskan lagi bahwa saat ini secara umum umat Islam tak percaya lagi dengan klaim klan Ba'alawi yang mengaku sebagai juriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, thariqah adalah jalan rohani, bukan jalan politik. Thariqah harus tumbuh dalam diam, dalam ikhlas, dalam pengabdian yang penuh cinta. Munculnya organisasi tandingan Jatman
jelas akan membuka peluang polarisasi di tubuh kaum sufi. Ini adalah luka yang teramat dalam bagi para pengikut Thariqah. Lutfi pun patut kita hujam nuraninya dengan sebuah pertanyaan. Apakah pendirian organisasi Jatma Aswaja ini lahir dari musyawarah rohani atau dari kekecewaan dan ambisi pribadi? Jika jawabannya ternyata sebagaimana dinarasikan di atas, maka percuma saja jika selama ini Lutfi dalam berbagai ceramah dan nasihatnya berupaya membimbing untuk tidak terpikat pada dunia dan kuasa. Kini jelas terlihat bahwa pesona dunia telah memasuki rumah Thariqah melalui jalur organisasi baru yang bersifat independen dan lepas dari struktur Nahdlatul Ulama itu. Akibat arogansi Lutfi bin Yahya, Thariqah yang seharusnya membawa pencerahan malah terseret ke pusaran konflik organisasi dengan nuansa politik duniawi yang sangat kental. Karena itulah Lutfi bin Yahya jelas bukan sufi sejati, konon pula bermakom wali, sebab seorang sufi sejati tak akan pernah mendirikan tandingan, ia mendirikan cinta dan kebijaksanaan. Kini saatnya kita merenung dan sekali lagi bertanya, apakah pendirian organisasi tandingan bernama Jatma Aswaja ini mencerminkan ajaran sufistik sejati? Apakah dia lahir dari semangat persatuan atau justru membawa pesan perpecahan? Warga Nahdiyin dan pengamal Thariqah selayaknya berbisik ke telinga para masyayikh dan mursyid untuk memikirkan kembali realita ini demi ukhuwah dan kelestarian sanad ruhani mereka bersama. Mari kita jaga ruh tasawuf agar tetap bersinar tanpa noda ambisi dan polarisasi. Pendeklarasian Jatma Aswaja sepertinya pola lanjutan Lutfi bin Yahya untuk memecah fokus kekuatan Islam di Indonesia setelah dirinya nyaris sukses melakukan gerakan pemba'alawian. Hal ini bila kita kaitkan dengan statemen Rois Am Jatman periode 2024-2029 Kiai Haji Halwani Nawawi yang mengungkapkan bahwa seorang peneliti dari Belanda mengatakan dahulu santri Thariqah termasuk yang paling ditakuti oleh Belanda. Peneliti tersebut bahkan menyebut ulama Thariqah yang ditakuti kolonial Belanda salah satunya adalah Syekh Abdul Karim Al-Bantani, salah seorang tokoh kunci dalam peristiwa Geger Cilegon tahun 1888, yang merupakan seorang mursyid Thariqat Qadariyah wa Naqsabandiyah yang sangat berpengaruh besar terhadap pemberontakan yang difatwa bugot dan haram oleh Utsman bin Yahya, sang mufti Batavia kala itu. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia juga telah mencatat dengan tinta emas bahwa peran Thariqat dalam mengantarkan kemerdekaan NKRI di tahun 1945 sangatlah besar. Apakah dengan pendirian organisasi tandingan Jatman yang diberi nama plagiat Jatma Aswaja, maka Lutfi bin Yahya patut kita curigai ingin mengacak-acak fakta historis ini? Sahabat Puja Sumatera, tampaknya kita kembali disuguhi dagelan baru dari golongan sekte Ba'alawi. Kali ini bukan sekadar polemik nasab, makam keramat palsu, atau kehebatan leluhur sekte ini, tapi justru dagelan kelembagaan yang mengatasnamakan tarekat, mengaku mu'tabaro, namun sejarah berdirinya saja tak mereka sentuh. Fakta membuktikan banyak warisan leluhur Nusantara yang mereka palsukan, seperti makam leluhur, masjid, nasab, nama bandara, nama jalan, nama pejuang, sampai asal-usul STNK, SIM, surat nikah, dan banyak lagi yang mereka klaim hasil dari jerih payah pemikiran sekte Ba'alawi ini. Apakah di tempat kalian ada sesuatu yang mereka klaim dan diakui milik Ba'alawi? Silahkan tulis di komentar. Semenjak Jatman dipegang Habib Lutfi, sejarah pendirinya berbeda. Semenjak dipegang Lutfi, istilah Mustafat diganti Majelis Ifta. Biar pun tak tentang Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Muslih Mustafat sudah tepat. Jangan dikasih Majelis Ifta. Majelis Ifta itu ranahnya fuqaha, bukan sufi. Sufi itu faidul barokat, itu Pak Diwal Irsyad sufi itu. Setiap muktamar, orang-orangnya Habib Lutfi diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau. Sahabat Puja Sumatera, sejarah bersih ini dicemari oleh satu babak gelap. Saat seorang Habib dari sekte Ba'alawi imigran yang mengaku cucu Rasulullah tiba-tiba mengambil alih tampuk Jatman. Dialah Habib Lutfi bin Yahya, sosok yang membungkus diri dengan aura mistik, karisma bijak teatrikal, dan pujian tak rasional dari para muhibbin. Dari situlah mulai muncul bau tak sedap spiritual yang tercium oleh sesepuh Nahdlatul Ulama. Panggung tarekat berubah jadi panggung kekuasaan dan kepalsuan,
Dan ketika Kongres ke-13 Jatman di Boyolali memutuskan untuk memberhentikannya, bukannya menerima dengan legowo, ia malah membalas dengan membentuk tandingan Jatma, sahabat puja Sumatera. Inilah yang kami sebut sebagai anak haram spiritual. Lahir bukan dari musyawarah mursyid, tapi dari ambisi yang luka. Sebuah kudeta senyap yang berbalut aura mistis, penuh wibawa. Agar tetap bisa mencatut nama besar NU, logo Jatma pun menempelkan bintang 9 dan tali melingkar khas lambang NU. Sebuah upaya agar identitas tetap terjaga, kehormatan tetap eksis. Karena sejarah membuktikan, cuma di Nahdlatul Ulama lah, sekte Ba'alawi dapat hidup dengan lestari. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius, saya udah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati dzurriyyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Jatma bukan lahir dari semangat hidup, tapi dari kematian marwah. Bukan dari semangat tajdid, tapi dari arwah kuasa yang tak rela dipensiunkan. Sahabat puja Sumatera, tahun 1957, dari rahim spiritualitas ulama Nusantara, lahirlah Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh atau JATM, sebuah rumah besar yang dibangun dengan tirakat dan kesaktian leluhur Nusantara, bukan dari mimpi ndawir kehebatan leluhur Yaman. Sebuah jam'iyah yang digagas oleh kiai-kiai tulen bumi Nusantara seperti Kiai Muslim Meranggen, Kiai Nawawi Berjan, Kiai Baidawi Rembang, Kiai Romli Tamim, Kiai Khudori Tegal Rejo, dan para mursyid lain yang tak bersandar pada silsilah kepalsuan, tetapi pada kerja keras, sanad amaliyah, dan ilmu yang nyata dari hasil tirakat. Jatman adalah buah dari kerja keras, dari langkah Kiai Wahab Hasbullah yang mempersatukan para mursyid yang saling bertikai, rihlah ruhani para ulama yang ingin meredam konflik antar tarekat yang bertikai di wilayah Cirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sahabat puja Sumatera, jadi intinya, tidak ada satupun sekte Ba'alawi yang tercatat dalam sejarah berdirinya Jatman. Tidak ada satupun peran Alawiyin dalam penyatuan tarekat di tubuh NU. Kini, mereka datang membawa Jatma, seolah ingin merebut kembali ruang rohani di tubuh umat. Sahabat sejarah, Jatma bukan regenerasi Jatman. Ia adalah replikasi palsu yang ingin membajak sejarah NU. Sebuah lembaga tandingan yang dibentuk oleh kelompok yang tak sabar ingin eksis dalam ruang tarekat tanpa pernah berjuang di dalamnya. Sebuah produk baru dari ambisi lama, menjadikan agama sebagai alat pelanggangan nasab dan kekuasaan spiritual. Kalau bukan tandingan, kenapa harus mirip-mirip? Kalau bukan saingan, kenapa harus menyamarkan? Maka jika hari ini ada sekumpulan orang yang dulu dielu-elukan di Jatman, lalu keluar karena tidak disiplin berorganisasi, kemudian mendirikan organisasi tandingan dengan nama dan gaya yang mirip, itulah bentuk kudeta kultural yang pengecut. Orang-orang seperti ini ingin merebut panggung yang sudah dibangun dengan darah, air mata, dan tirakat para kiai. Mereka menumpang sejarah yang tak pernah mereka ukir. Mereka membajak simbol yang tak pernah mereka pahami maknanya, hanya untuk sebuah identitas yang ingin terus dihormati sampai anak cucu. Kalau memang ingin punya jamaah, silakan. Tapi jangan mencatut nama, jangan bikin singkatan palsu, jangan gelapkan sejarah. Kalau memang ingin diikuti orang banyak, silakan. Tapi pakailah nama sendiri seperti Lutfi Mania Aswaja. Jangan nebeng sejarah orang lain. Biar fair, biar jelas. Biar publik tahu mana warisan wali angkat diri sendiri. Sahabat puja Sumatera, kita berhak bertanya dan menggugat, apakah ini jalan sufi atau sekedar dagelan Ba'alawi lagi? Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar dengan selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hadirin hafizakumullah, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Ali Maskur Musa sebagai Mudir Ali Jatman hasil kongres di Danudan kemarin. Tidak lupa dari jajaran PBNU Pak Ajengan Sarif. Ini saya sudah akrab sama kakaknya Pak Ali Romdon.
Pak Edi dari PP, dari Bidang Pers PP, beliau asli dari Palembang. Dan kepada para wartawan, saya sebagai orang yang dituakan di hasil kongres kemarin, saya hanya ingin menyampaikan, saya ingat kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu ada seorang profesor dari Belanda di Universitas Gadjah Mada, kalau tidak salah namanya Profesor Martin. Beliau mengatakan dulu Belanda itu yang paling ditakuti adalah dari santri Torekoh. Jadi yang paling ditakuti adalah, kalau di Banten murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten. Kalau di Jawa Tengah ada tokoh yang masyhur yang nama aslinya Ontowiryo, nama masyhurnya adalah Diponegoro. Walaupun cuma 5 tahun menyusun kekuatan berperang musuh Belanda, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Diponegoro. Itu sejarah. Ternyata Diponegoro pun tarikatnya Satoriyah. Gurunya adalah Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Putranya Kiai Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping Yogyakarta, yang gelar keratonnya namanya BPH Sandio. Itu Diponegoro itu tarekat. Tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, itu guru tarekat Naksabandia Kholidiyah. Punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wapres pertama, itu putra tarekat. Lebih-lebih kalau warga NU, kita lihat sejarahnya Mbah Hashim. Mbah Hashim Asy'ari itu ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas, beliau juga talqin bi'at tarekat Qadiriyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Maka saya mengajak pada warga NU dan semuanya kalau bisa ikuti Mbah Hashim masuk tarekat. Cucunya Mbah Hashim, Gus Dur juga tarekat. Tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur itu talqin bi'at tarekat Qadiriyah Naksabandia kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Seruweng, Kebumen, Jawa Tengah. Gus Dur juga tarekat. Maka tarekat ini adalah bentuk tazkiyah, membersihkan diri. Maaf, ilmu kalau nggak pakai tazkiyah cuma masuk di otak, nggak masuk ke hati. Ya pinter, tapi cuma bikin ngutak ke teman saja. Maka dengan adanya tarekat ini tazkiyah, supaya ilmu masuk ke hati, nggak cuma singgah di otak saja. Itu tazkiyah tarekat. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, saya mengajak seluruh mursyid dari berbagai tarekat untuk bisa bergabung ke Jatman ini, hasil kongres kemarin di Donohudan Solo. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.